Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Kalisa. Saya merupakan mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 241760020. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video praktikum untuk memenuhi tugas pengelolaan labor dengan judul Aplikasi Alat Uji Elektrolisis pada Proses Penyempuhan Logam Besi dengan Tembaga. Nah, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Budi Oktavia SSI MSc PhD dan Bapak Alizar SPD MSc PhD. Nah, sebelum kita lanjut ke praktikumnya, kita harus tahu dulu apa itu elektrolisis. Nah, elektrolisis ini adalah reaksi redoks yang tidak bisa berjalan dengan spontan. Nah, pada saat elektrolisis ini memerlukan energi listrik untuk menjalankan reaksinya. Jadi pada sel elektrolisis ini mengubah dari energi listrik menjadi energi kimia. Nah, pada sel elektrolisis ini terdiri dari dua elektroda yang dialiri oleh arus listrik, yaitu anoda dan katoda, kemudian dicelupkan ke dalam larutan elektrolit. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, di mana pada kutub anoda itu berhubungan dengan kutub positif arus listrik dan menghasilkan reaksi oksidasi. Nah, kemudian pada kutub katoda itu berhubungan dengan kutub negatif sumber arus listrik. Nah, itu akan mengalami reaksi reduksi. Kemudian pada larutan elektrolit itu berhubungan atau berfungsi sebagai penghantar listrik. Nah, sekarang kita akan masuk pada proses electroplating atau penyempuhan logam. Nah, proses penyempuhan logam atau electroplating ini merupakan pelapisan logam dengan logam lainnya melalui proses elektrolisis. Nah, di sini electroplating ini digunakan agar benda yang dilapisi ini lebih menarik dan tahan lama. Nah, pada proses electroplating, di sini benda yang akan melapisi diletakkan di kutub anoda, sedangkan benda yang akan dilapisi diletakkan pada kutub katoda. Nah, di mana larutan elektrolit yang digunakan ini mengandung garam dari logam yang akan melapisi. Nah, di mana arus-arus listrik yang kecil ini akan menyebabkan ion-ion logam yang berasal dari larutan elektrolit menangkap elektron, kemudian terendapkan dan membentuk lapisan pada kutub katoda. Praktikum kali ini, alat dan bahan yang kita gunakan adalah sarung tangan untuk pengaman. Nah, kemudian ada penjepit buaya. Kemudian ada gelas kimia. Di sini saya menggunakan ukuran 250 ml. Kemudian ada paku, kemudian ada tembaga, kemudian ada amplas, kemudian ada baterai, di mana baterai ini 9 volt, kemudian ada air aki, kemudian ada larutan CuSO4, kemudian ada gelas. Nah, pertama kita menggunakan sarung tangan dulu untuk pengaman kita pada praktikum kali ini. Nah, kita akan menggunakan paku yang akan dilapisi nanti dengan menggunakan tembaga. Nah, sebelum itu kita harus mengamplas dulu paku ini untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang ada di paku tersebut agar praktikum nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah paku diamplas, kita masukkan ke dalam larutan aki.
kita masukkan saja paku yang sudah kita ampas tadi ke dalam larutan. Kemudian kita tunggu beberapa menit. Nah, selanjutnya kita masuk ke praktikumnya. Nah, di sini kita masukkan larutan CuSO4 ke dalam gelas kimia sebanyak 3/4 gelas. Nah, di sini kita masuk Nah, setelah itu kita hubungkan dulu paku yang sudah kita bersihkan tadi menggunakan air aki dan sudah juga dibilas menggunakan air bersih. Nah, kemudian kita hubungkan paku tadi dan tembaga tadi menggunakan elektroda. Di sini kita menggunakan penjepit buaya, di mana tembaga ini kita hubungkan di kutub anoda dan kemudian paku ini di kutub katoda. Nah, setelah kita hubungkan dengan arus listrik, di mana kita menggunakan baterai 9 volt tadi, di mana tembaga ini atau kutub katoda ini dihubungkan dengan kutub positif, di mana kutub positif di sini adalah yang berbentuk bulat dan yang paku tadi atau katoda itu kita hubungkan ke kutub negatif. Kita masukkan ke dalam larutan CuSO4.
sekitar 9 menit. Coba dilihat ke stopwatch. Ini reaksinya sedang berjalan. Nah, kita bisa lihat di pakunya sudah mulai terlapisi oleh tembaga. Nih, di detik 45, sekitar 30 detik lagi kita akan selesai atau mengambil paku dan kawatnya. Nah, teman-teman, ini sudah habis waktunya. Timer sudah berakhir, berarti saatnya kita ambil pakunya. Nih, coba teman-teman lihat, pakunya terlapisi oleh tembaga. Nih, coba kita bisa lihat. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa reaksi berjalan atau massa dari paku ini bertambah. Nah, jadi electroplating ini kita bisa gunakan misalnya untuk kunci agar tidak berkarat, paku tidak berkarat. Setelah kita melakukan praktikum tadi, pembahasan atau penjelasannya dapat dijelaskan pada animasi berikut, di mana prinsip praktikum tadi, besi akan disepuh atau dilapisi logam tembaga untuk mencegah korosi. Larutan CuSO4 bertindak sebagai larutan elektrolit. Kedua elektroda dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang dihubungkan dengan baterai, dengan susunan besi yang bertindak sebagai katoda yang dihubungkan dengan kutub negatif. Sedangkan tembaga akan bertindak sebagai anoda yang dihubungkan dengan kutub positif pada baterai. Di dalam larutan CuSO4 terdapat ion-ion Cu2+ dan SO42- pada kutub negatif. Elektron akan mengalir menuju katoda, sehingga katoda akan bermuatan negatif dan menarik kation-kation Cu2+ yang terdapat dalam sistem. Sehingga kation Cu akan berkumpul pada elektroda Fe, sehingga terjadi reaksi reduksi di mana Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu yang mengendap pada katoda. Sedangkan pada anoda akan terbentuk muatan positif yang akan menarik anion sulfat ke dalam larutan CuSO4 ke arah anoda Cu, sehingga tembaga mengalami reaksi Cu menjadi Cu2+ tambah elektron, yang secara berkelanjutan reaksi ini menyebabkan tembaga menjadi terkikis. Cu2+ yang dihasilkan dapat menuju katoda serta menjaga kadar Cu2+ dalam larutan tetap. Melalui proses ini, pelapisan pada besi akan terus-menerus. Dan inilah yang disebut sebagai proses electroplating. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Nia Kalisa, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.